Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana wa bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi istimali alati siwak. Was-siwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila salat. Kali ini insyaallah saya akan menjelaskan satu pasal, yaitu penggunaan alat siwak. Apa saja sih alat untuk bersiwak? Kali ini saya akan jelaskan alat untuk bersiwak. Jadi alat untuk bersiwak itu apa saja? Ya, benda apa saja yang kasab, yang bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut kita. Akan tetapi lebih afdolnya itu alat siwak, alat bersiwak itu menggunakan dengan kayu arok, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Lalu kemudian siwak juga ini bisa diartikan dengan sikat gigi. Sikat gigi juga bisa diartikan siwak. Kenapa? Karena sama-sama tujuannya, esensinya itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut kita dan bisa menghilangkan bau mulut kita. Jadi alat siwak itu apa saja yang kasab, ya, yang bisa membersihkan. Terkecuali yang tidak boleh digunakan untuk bersiwak adalah tangan kita. Walaupun tangan kita misalnya kasab atau keras, maka tangan kita ini tidak boleh digunakan untuk bersiwak, karena bisa mengakibatkan rusaknya kulit. Itu yang dimaksud faslun pistimali alati siwak. Lalu kemudian wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu hukumnya sunnah dalam setiap keadaan. Keadaan kita semisal mau wudu, kita bersiwak, sunnah untuk bersiwak. Mau baca Al-Quran, sunnah untuk bersiwak. Mau sholat, sunnah sekali untuk bersiwak. Mau tidur, sunnah untuk bersiwak. Mau makan, sunnah untuk bersiwak. Mau minum, sunnah untuk bersiwak. Mau bepergian, mau silaturahmi, sunnah untuk bersiwak. Di mana saja kita berada, sunnah untuk bersiwak. Nah, jadi hukum daripada bersiwak itu mustahab, disunahkan dalam pikul halin, dalam setiap keadaan. Illa ba'da zawali lisoim, kecuali setelah condongnya matahari bagi orang yang berpuasa, itu tidak disunahkan. Tidak disunahkan, akan tetapi ini dihukumi makruh, ya. Dihukumi makruh. Akan tetapi Imam Nawawi menjelaskan kemakruhan bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zawal, condongnya matahari, itu tidak secara mutlak makruhnya. Karena apa? Karena tidak ada lafaz kekhususan hukum makruhnya. Sebagaimana dalam hadis la khalufun fami shaim. Maka dalam hadis ini tidak ada kalimah kekhususan hukum makruh. Maka menurut Imam Nawawi bahwasanya kemakruhan
bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah condongnya matahari ini makruh tidak secara mutlak. Itu menurut Imam Nawawi. Lalu kemudian kalimah selanjutnya, wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Bersiwak sangat dianjurkan sekali dalam tiga tempat. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Artinya, pertama yang sangat dianjurkan sekali untuk bersiwak ketika perubahan bau mulut karena disebabkan terlalu lamanya diam dan lainnya. Kita misalnya lama tidak berbicara sehingga mulut kita bau sekali, maka pada saat itu kita sangat dianjurkan sekali untuk bersiwak. Kemudian wa ghairihi dan lainnya, semisal kita mau makan, mau minum, mau berwudu, mau baca Al-Quran, mau bepergian, ya, sangat dianjurkan sekali. Apalagi kita misalnya suka, laki-laki seperti yang suka merokok, ya, sangat dianjurkan sekali untuk bersiwak. Setelah makan misalnya makan pete, makan jengkol yang bau-bau, itu sangat dianjurkan sekali untuk bersiwak. Lalu kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naum, dianjurkan sekali untuk bersiwak pada saat kita bangun tidur. Ya, kenapa? Karena biasanya orang yang sudah tidur itu mulutnya sangat bau sekali, busuknya baunya. Maka pada saat itu kita sangat dianjurkan sekali kita untuk bersiwak. Lalu kemudian yang ketiga, tempat yang sangat dianjurkan untuk bersiwak itu yaitu ketika kita akan melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, sangat dianjurkan sekali. Ya. Karena apa? Karena sangat suka sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang akan melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan sholat bersiwak terlebih dahulu. Karena orang yang melaksanakan sholat bersiwak dan orang yang melaksanakan sholat tidak bersiwak itu sangat beda sekali pahala ganjarannya, ya. Bahkan lebih utama orang yang melaksanakan sholat bersiwak, misalnya satu kali sholat orang yang bersiwak, ya, sholat sambil bersiwak, daripada beberapa kali orang yang melaksanakan sholat tidak bersiwak. Jadi sangat luar biasa, sangat penting sekali kita memahami masalah siwak ini, dan sangat banyak sekali faidah manfaat daripada bersiwak. Di antaranya faidah dan manfaat bersiwak itu membersihkan kotoran-kotoran yang mulut kita, yang ada di mulut kita, sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman kita yang menempel yang tersisa di mulut kita dibersihkan. Insyaallah bersih. Kemudian bisa menghilangkan bau mulut kita. Insyaallah dengan bersiwak bau mulut kita akan hilang. Dan faidah selanjutnya, insya Allah bersiwak itu bisa menambah kepasihan, ya, menambah kepasihan kita ketika kita membaca Al-Quran, dzikir dan lain sebagainya. Insya Allah bersiwak dulu, maka insya Allah akan lancar kepasihan kita berbicara atau membaca. Akan menambahkan daya ingatnya tambah, ya. Daya ingatnya tambah, hafalan kita. Misalnya ketika akan kita menghafal, maka sangat sunnah sekali kita untuk bersiwak. Maka insya Allah hafalan kita yang kita hafalkan akan
ingat terus. Nah, insya Allah dengan bersiwak juga akan berlipat-lipat pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangat meridhoi bagi orang-orang yang mendawamkan mengistiqomahkan bersiwak, dan manfaatnya sangat luar biasa sekali ya. Faidahnya sangat luar biasa sekali. Akan bisa terhindar dari setan. Insya Allah setan bakal lumpat. Insya Allah setan bakal ngajauhan, bakal ngajauhan. Tidak suka setan itu pada orang-orang yang selalu mendawamkan siwak. Jadi banyak sekali ya faidah-faidah manfaat bersiwak. Oleh sebab itu kita sangat harus bisa mendawamkan, harus bisa mengistiqomahkan untuk bersiwak. Ya, sebab bersiwak itu adalah sehat, bisa menguatkan gusi, bisa menghilangkan rasa sakit gigi ya. Dan kebiasaannya orang yang suka sakit gigi itu orang yang suka tidak sikat gigi ya. Nah, jadi sangat penting sekali kita ya, sangat penting sekali untuk sering-sering kita dawamkan sikat gigi, apalagi kita misalnya sebelum tidur untuk kita sikat gigi, yaitu untuk mencegah daripada sakit gigi, sakit gusi. Jadi para sahabat dimanapun kita berada ya, jadi pentingnya dan kita harus bisa paham mengenai tentang siwak ini, walaupun sifatnya sunnah, akan tetapi pahalanya sangat luar biasa dan manfaatnya juga luar biasa. Oleh sebab itu kita harus bisa mengistiqomahkan, mendawamkan untuk bersiwak. Kalau bisa kita kemana saja untuk bisa membawakan siwak ya. Seperti hanya saya, alhamdulillah bisa bawa terus siwak ya, diikat di tali sama tasbih untuk biasa kita akan sholat, akan baca Al-Quran, lalu selalu dibawa untuk tujuan untuk kita terus mendawamkan istiqomah untuk bersiwak. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan terus sehat, dalam keadaan terus kita bisa istiqomah mengamalkan untuk bersiwak, dan manfaatnya sangat luar biasa untuk kita. Ini kajian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan istiqomah, dengan mudawamah ya, dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir ya, cara kita untuk bersiwak, kaifiahnya sebelum untuk bersiwak biasa kita bacakan ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian setelah membaca ta'awudz, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, supaya kita berkah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita mulai kita bersiwak. Pertama kita sebelah kanan dulu ya, sunnah 3 kali ya, kemudian kiri 3 kali, bersihkan, kemudian atas dan bawah seperti ini ya. Itulah kaifiah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mendawamkan, mengistiqomahkan untuk bersiwak. Amin ya Allah ya Rabbi. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kealfaan dalam penjelasan
menjelaskan tentang istimali alat siwak, pasal menjelaskan tentang penggunaan alat siwak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.